Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Masuk, Mbak. Makasih, Mbak. Selamat siang, Masya Allah. Ya. Silakan duduk, Mbak. Duduk dengan nyaman, sudah nyaman? Sudah? Ya, Baik. Ini dengan Mbak Adila, betul ya? Betul. Kemarin Mbak Adila sudah membuat janji dengan Bapak untuk bertemu hari ini ya, Mbak Adila ya? Oke. Duduknya sudah nyaman? Sudah ya, yakin ya? Tidak berubah-ubah? Oke. Boleh. Oke, Mbak Adila, gimana kabarnya Mbak Adila? Baik ya. Oke, senang sekali rasanya Bapak hari ini bisa kehadiran Mbak Dila untuk sharing dalam bentuk konseling ya Mbak Dila ya. Semoga nanti kita dapat menemukan sebuah hasil lah Mbak Dila. Oke. Kemudian Mbak Adila kan Bapak cuma hanya tahu nama nih Adila gitu. Tapi kan nggak tahu bagaimana latar belakangnya Mbak Adila, atau seperti apa, siapa itu Mbak Adila. Jadi silakan untuk Mbak Adila membawakan hal itu dulu. ya, jadi nama saya Ilka. Saya saat ini yang kuliah di UNS di Premium Counseling semester 7. Oke, berarti semester akhir ya Mbak ya? Iya, hampir akhir. Hampir akhir sebetulnya Mbak ya, berarti tahun semester depan udah tinggal skripsi dan juga tes gitu ya Mbak ya. Oke gitu. Semoga cepat aja. Amin. Jadi di program studi bimbingan dan konseling. Wah, Mas Martin ya. Mbak ya, sambil belajar konseling tapi konseling juga ya Mbak ya. Oke, kemudian Mbak Ida sebagai seorang smart coach ini sibuknya lagi apa sih Mbak? Bisa skripsi aja sih, Pak. Bisa skripsi aja Iya, ya. nggak ada kerjaan lain. Ada konflikan dalam skripsi? Hmm, saat ini belum ada dan semoga nggak ada. Oke, semoga lancar terus ya Mbak Adila ya. Oke. Oke, Mbak Adila, sebelumnya Bapak mau tanya nih. Mbak Adila itu kan tadi dari konseling ya. Nah, Mbak Adila pernah nggak sih sebelumnya ikut konseling langsung begini? Kalau konseling langsung kayak gini belum sih. Belum ya? Oke, tapi pasti Mbak Adila sudah tahu ya apa itu konseling, bagaimana tujuannya, atau asasnya. Ya, mungkin Bapak remind lagi lah, cerita lagi ya Mbak Adila ya. Jadi konseling itu adalah satu proses di mana nantinya ada dua orang ataupun nanti yang berkelompok bisa aja itu saling bertukar pikiran juga saling mencari solusi gitu Mbak Adila. Namun nantinya tetap Bapak di sini sudah sebagai seorang konselor tugasnya hanya mengarahkan Mbak Adila. Nantinya sebagai tuan pengambil keputusan, pengambil sebuah solusi tetap di Mbak Adila sendiri, Mbak Adila paham itu ya. Kemudian eh adapun asas juga pernah belajar ya Mbak ya. Pernah ya. Yang pertama ada asas keterbukaan yang nanti Bapak harap Mbak Adila bisa terbuka mungkin kepada Bapak bercerita seluas-luasnya kepada Bapak agar Mbak Adila juga tahu agar nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu loh Mbak Adila. Kemudian yang kedua ada asas kerelaan. Mbak Adila datang ke sini WA karena WA Bapak kan, bukan karena Bapak yang WA. Ya kan sekali ke sini bukan Bapak yang meminta ya gitu Mbak Adila ya. Kemudian terakhir pasti yang paling penting sekarang kerahasiaan betul banget kan sudah pasti itu sebuah etika dasar yang Mbak Dila ketika Mbak Dila bercerita kepada Bapak tidak akan menceritakan kepada siapapun kepada apapun dan dimanapun tentang apapun yang Mbak Adila ceritakan kepada Bapak pun sebaliknya Bapak harap juga apa yang Bapak sarankan kepada Mbak Adila cukup diterapkan di dalam diri Mbak Adila saya sendiri tidak perlu diceritakan kepada orang lain kayak gitu Mbak Adila bisa dipahami oke oke Mbak Adila. Kemudian di sini ada lembar inform consent. Pasti Mbak Eda sudah tidak asing ya Mbak Eda ya. Oke, ini silakan diisi dulu nanti nama juga dan juga dibaca bareng semua. Sudah? Baik. Terima kasih. Simpan terlebih dahulu. Baik, adalah kemudian sebelum kita masuk konseling, Bapak sekali lagi himbau bahwa Bapak harap Mbak Adila bisa menceritakan segala permasalahan dengan jujur, dengan apa adanya tanpa ada dibuat-buat sedikit pun, kemudian terbuka demi keberhasilan konseling kita pada hari ini. Bapak jamin kerahasiaan konseling kita pada hari ini tetap bisa ya. Sudah siap untuk konseling? Ya, Sudah ya, baik. Mbak Adila.
Mbak Dila kemarin WA kepada Bapak bahwa hari ini mau bercerita dan juga konseling mengenai karir yang Iya. sedang Mbak Dila ingin jalankan. Kira-kira seperti apa Mbak? Cerita apa permasalahan yang sedang Mbak Dila alami saat ini? Jadi saya kan udah semester 7 yang bentar lagi lulus wisuda, terus habis itu harus kerja kan. Iya. Nah itu tuh saya harus punya pandangan mau kerja di mana. Saya belum punya, karena teman-teman saya udah ada concern di mana. Tapi saya belum. Oke, berarti pada intinya Mbak Dila kayak bukan takut ya apa ya bahasanya? Bingung aja ya mau pilih karir kemana gitu ya karena teman-temannya sudah punya aspirasi karir masing-masing, bahkan udah ada yang kerja mungkin ya Mbak ya. Iya. Tapi Mbak Dila di sini belum apa namanya belum punya pandangan gitu mau kemana. Nah kira-kira faktor-faktor munculnya permasalahan itu karena apa Mbak? Karena saya belum menjuruskan mau punya kemana gitu. Saya mau jadi atau mau jadi wirausaha, wirausahawan Iya. atau yang lain, atau mau mau kantoran aja. Saya masih bingung, atau mau lanjut S2. Saya juga masih bingung. Oke, jadi sebelum intikan ya Mbak ya. Tadi permasalahan di sini itu yang sedang Mbak Dila alami adalah Mbak Dila kebingungan mengenai aspirasi kalian ke depannya. Apakah mau jadi seorang guru, apakah mau jadi seorang usahawan, atau bahkan lanjut dulu S2. Gitu ya Mbak ya. Jadi masih bingung gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Itu permasalahan yang memang biasanya terjadi di mahasiswa-mahasiswa seumuran Mbak Dila. Oke, Mbak Dila. Baik, Mbak Dila. Kira-kira Mbak Adila ini kan datang ke sini nantinya harapannya untuk menemukan sebuah solusi gitu ya Mbak Adila. Nah kira-kira eh, Mbak Adila pada akhir fase ini nanti harapannya selain menemukan solusi apa sih Mbak? Selain menemukan solusi, saya berharapnya saya bisa lebih mendalami karir yang mau saya tuliskan. Oke, oke. Ini lebih parah gitu. Oke, Mbak Adila. Kemudian bagaimana sih perasaannya Mbak Adila terhadap permasalahan yang sangat dialami saat ini? Maksudnya cemas, bingung karena belum ada pandangan lain. Kerja jadi apa, mau jadi apa nanti masih gitu. Cemas, bingung. Oke, kemudian pada saat Mbak Adila cemas, pada saat Mbak Adila bingung, itu kira-kira yang ada dalam pikiran Mbak Adila apa? Belum ada dalam pikiran saya ketakutan nantinya saya nggak jadi apa-apa karena kebanyakan itu. Oke, oke, oke. Ada nggak sih orang lain atau orang terdekat, entah itu mungkin Mbak Adila punya pacar atau teman-teman atau sahabat yang mengetahui permasalahan yang sedang Mbak Adila alami saat ini? Belum belum cerita sih, Pak. Belum cerita ya. Oke, oke. Jadi juga orang-orang lain pun belum bisa menanggapi ya apa-apa yang sedang Mbak Adila hadapi karena Mbak Adila belum mau bercerita kepada orang lain. Berarti Bapak yang pertama ya. Iya. Terima kasih. Oke, kemudian tadi kan Mbak Adila banyak nih pikiran-pikiran negatif dalam pikiran Mbak Adila kayak takutnya nanti nggak bisa kerja, kebanyakan mikir, dan sebagainya. Nah, kira-kira pikiran-pikiran negatif lainnya ada nggak? Cuma itu sih Pak, takut kalau nggak sesuai ekspektasi orang tua. Hmm. Itu juga salah satu ketakutan saya. Misal kalau saya udah kuliah tinggi-tinggi tapi saya masih nggak jadi apa-apa kan, takutnya mengecewakan orang tua. Oke. Baik, jadi pada intinya adalah ketika ketakutan tadi berada dalam pikiran Mbak Dila, kemudian akhirnya berada di pikiran dan juga perasaan Mbak Dila, itu takutnya adalah membuat ekspektasi dari orang tua tidak sepenuhnya berhasil Iya. ya Mbak ya. Jika tadi Mbak Dila mengatakan bahwa orang tua sudah berkeras ini kepada Mbak Dila, tapi takutnya Mbak Dila bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Berarti selama itu yang Mbak Dila takutkan gitu ya Mbak ya. Sama juga sih Pak, nanti takut nggak bisa menyaingi teman-teman. Oke, oke. Terus sebenarnya buruk sih Pak.
ada ketakutan sendiri buat nggak bisa bersaing sama teman-teman. Oke, oke. Mungkin karena rendah atau gimana. Oke, saya paham kali itu ya Mbak Dila ya. Memang persaingan saat ini Iya. sangat-sangat ketat, apalagi di zamannya Mbak Dila ya Mbak Dila ya. Oke, baik. Ini Mbak Dila, Bapak ada sebuah lembar. Jadi ini ada abjad dari huruf A sampai Z. Kemudian nanti Bapak minta tolong kepada Mbak Dila untuk menuliskan kira-kira dari setiap alfabet hurufnya awal itu Mbak Dila sebutkan apa saja niat Mbak Dila. Bisa dipahami? Kayak misalnya M berarti ini N dari R dan lain sebagainya. Tapi sesuai dengan apa yang Mbak Dila suka. Itu ya Mbak Dila ya. Silakan bisa di situ. Bisa perlu lebih bisa perlu Seperti apa maksudnya? bisa gimana. Satu saja kira. Yang paling
Sudah? Baik, coba Bapak baca dulu ya. Banyak banget ya Mbak ya. Tangannya pegel. Lumayan ya. Oke Mbak Dila, ini kan Mbak Dila sudah menuliskan beberapa minat dari huruf A sampai Z. Mungkin juga Bapak paham tadi agak bingung-bingung ya Mbak ya. Karena agak lama juga. Karena emang agak susah ya Mbak Dila. Oke Mbak Dila. Dari ini semua Bapak mau minta Mbak Dila untuk mengkerucutkan menjadi 5 alfabet saja. Atau 5 minat yang menurut Adila atau Mbak Dila itu yang paling Mbak Dila minatin. Kira-kira apa aja Mbak? 5 aja. Ini Pak, Biola, oke. Batman. Oke, oke. Kemudian, Oke, saya suka oke, biola jangan gambar. Mbak. Oke, oke, oke. lalu N Ya, mengajar, mengajar, oke. N nyanyi, Nyanyi, oke. R untuk menang. Oke, Mbak. Jadi Bapak lihat seorang yang kreatif gitu ya, Mbak. Suka biola, suka gambar, suka nyanyi, suka renang, apalagi mengajar gitu kan. Itu kan membutuhkan skill yang sangat kreatif juga ya, Mbak. Betul ya, Mbak Adila ya. Oke, kemudian dari 5 itu Bapak minta Mbak Adila untuk mengkhususkan menjadi satu. Kira-kira mana satu minat yang paling besar yang ada dalam diri Mbak Adila saat ini? Kenapa? belajar, Kenapa? ya kan yang sebelumnya lebih nyaman saat saya belajar, bagaimana ini kayak minatnya lama sambilan ketika saya lagi bosan. Kalau mengajar itu lebih lebih arah gitu Oke, untuk oke. sebagai karir. Oke, berarti ya. Dan kira-kira Mbak Adila mau nggak untuk mengembangkan skill mengajarnya untuk bertanya? Oh iya, Mbak Dina ya. Oke. Kemudian di sini Bapak punya lembar lagi namanya lembar work values. Di sini ada beberapa pilihan mengenai apa ya value-value yang ada di diri seorang terkait disiplin, tepat waktu dan segala macam value lainnya. Nanti Bapak minta untuk Mbak Dila menuliskan sebelah eh, 3 min ini atau 3 plus ini adalah value-value yang ada dalam diri Mbak Dila. Kemudian sebelahnya adalah value-value yang tidak ada ataupun kurang dalam diri Mbak Dila. Jadi mengerti? Silakan teruskan dulu. Silakan baca dulu aja nggak apa-apa. Dari dulunya terus kemudian kira dikelompokkan mana yang ada dari Mbak Dila atau mana yang kurang dari Mbak Dila. Sudah Pak? Coba baca dulu ya. Oke. Kalau tadi yang Bapak baca di sini kan berarti Bapak baca yang tidak dulu deh. Ya Mbak ya, yang kurang. Dari diri Mbak Dila, di sini Mbak Dila kurang suka untuk menantang bahaya. Betul ya Mbak Dila ya? Jadi Mbak Dila maunya yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Kurang suka menantang bahaya, kemudian juga Mbak Dila tidak mencari sebuah keuntungan.
Jadi mungkin Mbak Dila inginnya sebuah pekerjaan yang udah bersifatnya tidak seutuhnya untuk mencari keuntungan. Mungkin seperti itu ya Mbak. Kemudian juga Mbak Dila tidak mencari status sosial. Jadi Mbak Dila juga tidak mencari entah itu posisi yang tinggi atau apa, tidak mencari, pokoknya tidak mencari apa ya Pak? Siapa ya? Tidak mencari validasi dari orang lain. Betul, betul Mbak Dila. Kemudian jadi dari yang ada di Mbak Dila yang pertama ada keterbukaan. Mungkin juga Bapak bisa lihat dari proses ini Mbak Dila memang seorang yang terbuka, kemudian juga pendisiplinan, Mbak Dila juga sangat ada dalam diri Mbak Dila, di sini semuanya juga adalah komunikasi. Jadi diulang lagi, yang ada dalam diri Mbak Dila adalah komunikasi, keterbukaan dan juga disiplinan. Yang tidak ada tadi adalah status sosial, mencari keuntungan dan juga menantang bahaya. Nah, kira-kira dari situ Mbak Dila bisa melihat karir kemana? Yang pertama kan tadi Mbak Dila sukanya mengajar, ya kan? Kemudian dengan value-value yang tadi yang ada dalam diri Mbak Dila, kira-kira karir mana Mbak yang cocok untuk Mbak Dila? Saya masih punya satu Mengajar masuk sebagai seorang akademik, sebagai seorang ibu. sebagai seorang guru ya Mbak Dila. Nah kira-kira Mbak Dila pernah kepikiran nggak kayak jadi seorang guru gitu? Yang ini saya kuliahnya kan sudah karena Pendidikan. pendidikan Oke. konseling. Ini saya nanti bisa menjadi guru kita tidak semua. Oke. Jadi sementara ini ada pandangan ke situ lah ya Mbak ya. Oke baik, di sini Bapak punya namanya lembar, nanti di sini Mbak Dila silakan diisi seperti kayak pohon keluarga gitu. Jadi mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anaknya. Termasuk Mbak Dila juga apa namanya adik Mbak Dila atau Mbak Dila seperti itu silakan guys. Gambar seperti pohon seperti itu. Sudah? Baik. Kemudian ini ada lagi Mbak Dila. Kan tadi sudah menuliskan nih ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan juga adik kakak. Nah setelah ini Mbak Dila akan tuliskan pekerjaannya. Jadi pekerjaan kakek apa, pekerjaan nenek apa. Nah, kalau misalnya punya adik yang masih kecil, ada kerja sekolah atau mahasiswa. Sudah? Kak, oke. Di sini kamu isi ini identifikasi ini kan banyak hal ya kan. Ini kan jadi kalau udah kita bisa, kalau udah bisa agak jangan jauh-jauh. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak Dila. Kemudian setelah Mbak Dila teruskan ini dari pekerjaan orang tua, pekerjaan kakek nenek dan sebagainya macamnya.
Ini ada lembar lagi namanya identifikasi genggam, silakan berhati-hati isi. Dibaca soal-soalnya, tidak terburu-buru, dan saja. Langsung diisi kalau sudah jawab.
Silakan. Ayo, coba. Lanjut dulu Mbak ya. Sambil Mbaknya istirahat dulu. Agak capek ya Mbak ya. Relax aja Mbak. Oke. Baik Mbak Dila di sini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya Mbak Dila ya. Ini Mbak simpan dulu. Kemudian Mbak Dila coba kita identifikasi ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Dila kan dalam kehidupan ini kan pasti memiliki banyak peran ya. Yaitu peran sebagai mahasiswa, entah peran sebagai anak, entah peran sebagai apapun itu kan juga pasti punya lingkaran peran yang berbeda dari seorang pemimpin, sebagai seorang followers, sebagai seorang pendukung support system seperti apa. Nah itu Bapak minta untuk nantinya Mbak tuliskan di dalam kertas ini cocok seperti apa sih atau peran-peran apa aja sih yang kira-kira saat ini dijalankan oleh Mbak Adi atau jadi pahami saya. Sudah. Baik. Terima kasih Mbak Dila. Kemudian Bapak sambil refleksi lagi ya Mbak Dila ya. Kira-kira kita refresh lagi Mbak Dila ke awal lagi. Apa sih yang sebetulnya menjadi tujuan Mbak Dila ataupun yang diinginkan Mbak Dila yang ingin dicapai selanjutnya? Punya tujuan, punya tujuan karir, Yang tujuan tadi ya. ya. Tujuan karir yang lebih menarik. Oke, apa aja yang nanti kita akan Mas, Iya. hmm, Oke. Ya. Oke, mungkin ini Bapak bisa bantu dengan membahas lagi plan-plan atau rencana-rencana apa yang akan Mbak Ida lakukan untuk capai tujuan yang ingin dicapai Mbak Ida tadi. Dan Mbak Ida silakan sekali menjawab. Mbak Ida memang lebih suka menulis ya Mbak Ida? Ya. Ya. Ya, nanti plan-plan ini nanti bisa Mbak Ida bawa pulang dan nantinya Bapak harap bisa dikerjakan ataupun dilaksanakan dengan baik gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Ida sambil istirahat ya Mbak Ida ya. Jadi Mbak Adila kan pada intinya kesini adalah ingin mencari sebuah solusi dalam diri Mbak Adila sendiri yang Mbak Adila ingin mencari. Sebetulnya saya itu karirnya kemana sih? Gitu kan ya Mbak Adila pada ya. Juga pasti untuk memecahkan kebingungan itu gitu. Kemudian Mbak Adila pasti mengalami perubahan nggak sih Mbak dari dirinya
Mungkin dari masa kecil pengen jadi apa, sekarang pengen jadi apa, tahun depan ataupun beberapa tahun ke depan juga nggak tahu pengen jadi apa, itu masih berubah lagi ya Mbak ya. Betul ya Mbak ya. Nah, ini Bapak punya satu lembar lagi namanya Let's Find Out. Jadi nanti Mbak Adila silahkan tuliskan karir-karir di masa-masa tertentu. Jadi karir di masa lalu Mbak Adila itu apa, karir yang sekarang Mbak Adila yang pengen capai itu apa, dan karir di masa depannya yang Mbak capai itu apa. Itu yang benar ya, silakan. Ya, nah iya, sudah ada karir-karir itu masalah masa sekarang terus depannya sudah Mbak putuskan. Baik, Mbak Dila. Kira-kira ini kita sudah kurang lebih 40 menit ke depan ya Mbak yang 40 menit dari counseling. Kira-kira apa Mbak yang bisa Mbak Dila ambil atau Mbak Dila simpulkan dari sini? Dapat saya simpulkan sementara mungkin karena memang lebih menjadi menjadi guru menjadi guru konseling Iya. di SMP SMA karena yang saya lihat dari tulisan saya tadi saya jadi apa ya saya ini ternyata apa Cocok gitu ya, cocok jadi seorang guru. Oke, oke. Kalau sangat mengapresiasi atas kemantapan karir yang dipilih Mbak Dila. Alhamdulillah jikalau Mbak Atila sudah ya setidaknya punya arahan lah dari pencerahan dari proses konseling tadi. Mbak Atila jadi tahu sebetulnya potensi Mbak Atila sebagai seorang guru itu besar. Kemudian juga Mbak Atila akhirnya menyadari kalau seorang guru juga sebuah potensi yang besar dalam diri Mbak Atila. Sebenarnya kira-kira kalau jadi seorang guru nantinya hambatan-hambatan apa Mbak yang bakal Mbak Atila hadapi? menjadi saya hmm, 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 Guru pikiran ya? iya. Oke. Mungkin nanti lambat laun akan ketikkan Mbak ya. Kira-kira step-step atau gini, Bapak minta memetakan Mbak Aga dari sekarang sampai nantinya jadi seorang guru, kira-kira step-step apa aja Mbak yang harus diambil? Dari lulus dulu, terus apa, terus apa, terus apa, jadi seorang guru. Harus lulus kuliah dulu Iya. itu langsung ambil PPK Mhm. itu jabatan selama kurang lebih dapat kata tingkat itu 2 tahun. setahun Mhm. habis itu mencoba mengajar Iya. habis itu mencoba kontrak Mhm. namanya PPK Oke itu ya. buat sebagai guru lebih sejahtera Oke, karena oke. katanya sebenarnya agak Oke, oke, oke. Oke, ya. Syukurlah kalau Mbak Cila sudah bisa memetakan apa yang akan dikerjakan dari lulus nanti sampai pada akhirnya menjadi seorang guru. Jadi kan Mbak Cila sudah punya niat, Mbak Cila. Dan sebuah langkah awal yang sangat baik untuk Mbak Cila menjadi seorang guru. Semoga Mbak Cila bisa tetap istiqomah, terus berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak mencang-mencang kiri kanan kanan bawah. Itu ya Mbak Cila ya. Semoga ya itu Bapak itu sih dan juga berarti apakah kita perlu melakukan pertemuan berikutnya Mbak untuk pelaksanaan evaluasi dan sini? Boleh ya? Kira-kira bisa bertemu kapan lagi? kan biasanya kan Mhm. di rekomendasi skripsi Oke, berarti 1 minggu lah ya kita mulai menilai perkembangan dari Mbak 1 minggu depan. Berarti 1 minggu depan kita bertemu lagi di sini di jam yang sama bisa? Boleh ya? Oke. Ini ada 1 lembar nanti Mbak Adila bawa pulang. Jadi nanti ini lembar akan menilai seberapa efektif atau seberapa berjalannya apa yang telah dilakukan oleh Mbak Adila tadi ya Mbak Adila ya. Oke, kemudian terima kasih Bapak ucapkan kepada Mbak Adila karena sudah bersedia dan juga sudah percaya kepada Bapak untuk menceritakan apa yang akan dialami dan juga untuk menuntun Mbak Adila untuk menentukan karir yang nantinya akan dijalankan oleh Mbak Adila. Semoga nanti jadi kalau jadi guru, jadi guru yang baik, jadi guru benar-benar diguru dan ditiru oleh murid-muridnya kayak gitu ya Mbak Adila ya.
Bapak akan tunggu jadi nanti Mbak ini di kepala sekolah. Bapak akan tunggu itu. Gitu ya Mbak Dila ya. Oke. Itu apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Sudah ya? Baik, terima kasih Mbak sekali mengucapkan. Kak ini mau kemana Mbak Dila? Sebenarnya saya ke kelas lagi mungkin Pak. Langsung bebas ya, nggak apa-apa. Istirahat aja. Nanti ini jangan lupa dikerjakan juga dan kawan jadi potong kepada Bapak. Terima kasih sekali lagi. Selamat apa ini sore. Bapak antar ke depan. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati Mbak.